Baik teman-teman semua, karena sudah 19.31, biar kita memulai kegiatan malam hari ini. Kita mulai saja ya. Selamat malam Bapak, Ibu, kakak, adik, dan teman-teman Messenger, masyarakat Indonesia di Jerman, dan dimanapun berada. Selamat datang kembali dalam kegiatan webinar kita malam hari ini dengan tema Schwer krank, wie kann ich Hilfe bekommen? Kalau sakit keras, bagaimana saya mendapatkan pertolongan? Tema ini sangat penting sekali. Narasumber kita malam hari ini adalah Ibu Shani Justina Ares, di mana akan dimoderasi oleh Ibu Mina Mulia. Sedikit tentang komunitas masyarakat Indonesia di Jerman atau kita singkat dengan Messenger, adalah sebuah komunitas Indonesia di mana anggotanya berasal dari 16 negara bagian di Jerman. Messenger bisa didapati di grup Facebook. Kita juga punya page-nya. Saat ini Messenger beranggotakan sekitar 3.800-an, itu menurut kepemilikan account Facebook. Messenger cukup aktif mengadakan kegiatan seperti Deutsche Ecke untuk kegiatan belajar bahasa Jerman. Messenger menulis untuk belajar menulis pengalaman-pengalaman kita di Jerman. Dan selain itu, untuk mewujudkan salah satu tujuan Messenger yaitu menjadi jembatan informasi, maka kegiatan berbagi pengalaman dan seputar kehidupan di Jerman kita adakan. Semua kegiatan-kegiatan ini dibantu oleh para relawan, termasuk seperti kegiatan malam hari ini. Tanpa menunda lebih lama, saya akan menyerahkan kepada moderator kita malam hari ini, Ibu Mina Mulia. Apakah sudah ada di sana? Saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita dan juga moderator kita malam hari ini, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Mas Messenger. Ya, hari ini saya bersyukur sekali kalau Shani bisa mau membawakan tema yang sudah lama saya ingin juga pribadi ketahui atau pelajari, yaitu bagaimana kalau dalam situasi darurat sakit keras di Jerman ini kita bisa mendapatkan bantuan apa saja. Terima kasih Shani sekali lagi buat waktunya dan ya silakan Shani mungkin bisa share monitornya untuk presentasi ini. Saya berusaha memoderasi dengan ya sedikit tanya jawab ya. Maksudnya, tapi sebelumnya saya juga pengen tahu yang hadir sekarang ini ada berapa atau siapa ya di antara kalian semua teman-teman yang statusnya karyawan atau yang memiliki pekerjaan tetap. Boleh mungkin tulis satu di chat supaya saya kurang tahu, kira-kira tahu nih ya publiknya atau skill grupnya gimana. Tapi kalau boleh saya boleh nyela, itu sebenarnya nggak masalah karena saya akan memulai dengan orang yang untuk yang Arbeitnehmer, tapi nanti kelanjutannya di belakangnya ada membahas juga menyangkut juga untuk ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja, yang di rumah saja. Ya. Jadi harap ditunggu. Presentasinya ini kita sudah dipersiapkan oleh Shani sedemikian rupa yang mungkin akan dimulai dulu dengan skill grupnya untuk yang sudah kerja, tapi juga penting tentu saja untuk yang misalnya yang ikut keluarga atau yang tidak mempunyai pekerjaan. Kenapa? Karena nanti ada hubungannya juga ya. Saya cuma ingin tahu aja mungkin dari kita semua di sini ini kira-kira siapa saja yang ibu rumah tangga mungkin bisa tulis 2, atau yang ikut keluarga dan yang sudah punya pekerjaan tetap mungkin 1, atau ya einfach di chat aktif. Jadi kita nanti tahu kira-kira. Good. Also, jadi ya hari ini temanya silakan dibuka. Shani nanti di pertengahan saya mungkin ada bertanya dan kalian yang ingin bertanya juga
silakan aktif tulis di chat ya. Karena nanti Shani pas lagi presentasi mungkin juga nggak konsentrasi baca chatnya, nanti saya akan ajukan ke Shani. Oke, silakan Shani. Ya, selamat malam teman-teman Messenger. Nama saya Siani Justina Ares, boleh panggil Siani. Saya tinggal di Jerman sudah 25 tahun, lebih dari 25 tahun. Jadi sudah banyak apa ya istilahnya suka duka tinggal di Jerman ini, dan saya ingin membagikan suka duka ini mungkin dengan dukanya, tapi ada sukanya juga. Kenapa saya cukup menguasai materi ini? Karena saya bekerja di bidang kesehatan. Jadi waktu saya masih kuliah itu saya bekerja di Altenheim dan banyak berhubungan dengan hal-hal sosial yang tema malam ini kita bicarakan. Kemudian juga pekerjaan saya sebagai heilpraktiker itu saya berhubungan dengan banyak pasien-pasien yang mempunyai bermacam-macam penyakit, dan termasuk salah satunya termasuk juga penyakit parah yang mempengaruhi kehidupan mereka. Terus yang pribadi juga saya ada mertua yang punya Pflegefall. Sayangnya mertua saya sudah meninggal, tapi selama mereka masih hidup itu saya banyak mendampingi juga urusan-urusan birokrasi. Terus yang aktual ini suami saya sendiri juga schwerkrank. Jadi sudah sejak tahun 2017 dia itu menderita Parkinson. Dan dari situ saya mempunyai banyak pengalaman juga bagaimana surat menyurat, kemudian juga Antragstellen untuk memperoleh bantuan yang bisa kami dapatkan di Jerman ini. Jadi bantuan ini memang suami saya orang Jerman, tapi ternyata bantuan ini juga berlaku untuk orang-orang asing yang tinggal di Jerman. Oleh karena itu saya berpikiran pengalaman-pengalaman ini bisa saya bagikan juga untuk teman-teman Messenger yang lama tinggal di sini, bakalan lama tinggal di sini. Jadi kalau misalkan nantinya ada teman-teman yang ingin meminta bantuan secara pribadi atau bagaimana bisa menghubungi saya. Saya ada juga di Facebook. Nah, jadi kalau misalkan ada mau tanya-tanya kasus-kasus tertentu, mungkin saya bisa bantu. Saya nggak tahu 100%, tapi saya bisa mengarahkan juga nanyanya kemana. Ya, pertama-tama kita kalau di Jerman itu sakit parah, schwerkrank itu kita sebenarnya sudah terjamin. Jadi nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan sudah sakit parah, harus mikirin gimana cari duit untuk pengobatan, bagaimana cari duit untuk hidup, bagaimana cari duit untuk nyekolahin anak. Di Jerman itu kita beruntung sekali, masalah ini itu nggak perlu kita pikirkan. Nah, jadi ini gimana sih caranya? Nggak punya, ya oke. Jadi kalau schwerkrank di Jerman itu, yang pertama kita membutuhkan pengobatan intensif ya. Nah, pengobatan intensif ini itu di abgedeckt ya, jadi dibayarkan oleh Krankenversicherung. Jadi ada Krankenversicherung yang menjamin kita supaya kita dalam keadaan sakit itu pengobatannya ditanggung oleh mereka. Makanya di Jerman itu semua orang yang tinggal di Jerman itu mereka harus mempunyai Krankenversicherung dan Pflegeversicherung. Itu untuk kedepannya seandainya ada masalah sakit. Jadi bukan cuma sakit flu atau apa, tapi juga sakit parah. Kemudian pengobatan intensif ini bisa juga tergantung kejadiannya gimana kok sampai sakit parah. Nah, bisa jadi kejadiannya itu karena Arbeitsunfall. Kalau Arbeitsunfall itu yang menanggung itu betriebliche Unfallversicherung. Jadi itu semua yang dari ada posnya sendiri-sendiri. Nah, selain membutuhkan pengobatan intensif, orang yang sakit parah itu membutuhkan juga perawatan intensif dan juga bantuan dalam
kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang menanggung itu Pflegeversicherung. Jadi itu dua macam ya. Jadi yang pertama Krankenversicherung, yang kedua Pflegeversicherung. Pflegeversicherung itu untuk perawatan intensif dan bantuan kehidupan sehari-hari. Nanti saya bakal membicarakan lebih lanjut lagi. Nah, terus selain itu kan tadi saya sudah bilang untuk pengobatan. Ini yang dua macam ini untuk pengobatan dan perawatan. Nah, tapi kan kita juga harus memikirkan bagaimana biaya kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau orang sakit parah, itu kan kemampuan bekerjanya terganggu. Nah, bisa jadi nggak bisa bekerja sama sekali. Nah, jadi ini dalam hal ini kan cukup lama Arbeitsunfähig. Nah, untuk Arbeitsunfähig ini itu ada yang namanya ada beberapa macam prosedur-prosedur. Jadi saya membicarakan untuk orang-orang yang bekerja atau juga mungkin untuk ibu di sini yang ibu rumah tangga mungkin suaminya kan bekerja. Jadi seandainya ada sakit parah juga untuk suaminya atau kebalikannya juga bapak-bapak yang saat ini mungkin kerja hanya mini job dan istrinya yang bekerja Vollzeit, itu kan juga ada kemungkinan seandainya sakit apa yang harus diperhatikan. Jadi di Jerman itu ada sistemnya seperti ini. Seandainya orang Arbeitsunfähig itu yang pertama itu ada namanya Lohnfortzahlung. Itu 6 minggu. 6 minggu akan dibayarkan oleh Arbeitgeber. Ya. Kemudian kalau lebih dari 6 minggu masih sakit, itu memperoleh Krankengeld. Itu selama 72 minggu. Itu yang membayarkan Krankenversicherung. Nah, kalau 72 minggu ini masih tetap sakit, ya, jadi sekitar 1,5 tahun ya, 72 minggu itu masih tetap sakit. Nah, itu ada biasanya nanti masuk tahapan-tahapan tertentu. Nah, yang pertama itu Arbeitslosengeld 1. Itu tergantung nanti bisa 12 sampai 24 bulan. Kemudian ada Erwerbsminderungsrente. Gitu. Mungkin saya jelaskan satu persatu. Jadi Lohnfortzahlung itu dibayarkan seperti yang sudah saya bilang, dibayarkan oleh Arbeitgeber. Jadi sama kayak seandainya kita masih kerja. Nah, jadi kita dapat gaji biasa seperti biasa. Nah, ini juga Lohnfortzahlung ini juga untuk kita-kita yang hanya mini job. Nah, jadi yang di ini apa sih sekarang berapa sih 450 ya kalau nggak salah ya. 450 Mini job sekarang 520. 530. 500. Oke. Ya. Saya kurang aktual kalau ini. Jadi yang mini jobber ini juga dapat selama 6 minggu juga. Tapi dengan persyaratan sudah bekerja di perusahaan itu selama 4 minggu. Jadi kalau misalkan baru 2 minggu kerja, kemudian sakit, nggak ada Lohnfortzahlung. Nah, jadi persyaratannya harus 4 minggu, paling enggak kerja di perusahaan itu, nanti baru ada Lohnfortzahlung. Juga untuk mini jobber. Nah, kalau yang Vollzeit atau yang Teilzeit, yang penting ada Sozialversicherungspflichtig und Krankenversicherungspflichtig, itu walaupun masih di Probezeit itu tetap akan dibayarkan Lohnfortzahlung ini. Nah, berdasarkan Entgeltfortzahlungsgesetz itu maksimal 42 hari atau 6 minggu untuk penyakit yang sama. Nah, makanya untuk ini penting juga kalian, ini tip dari saya, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, orang istilahnya disingkat AU atau Einfachnya Krankenschein itu harus disimpan. Saya ini ada contoh Krankenschein untuk supaya mengerti Krankenschein itu sebenarnya bacanya gimana sih, itu untuk apa aja. Jadi Krankenschein itu kalian kan dapat, kita kalau sakit kita dapat dari dokter Krankenschein itu 3 lembar ya. Lembar yang paling atas, lembar paling itu tuh ini yang kecil ini, itu lembar paling atas itu untuk Arbeitgeber. Dan di situ itu tertulis sakitnya
dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian itu tertulis juga apakah itu Erstbescheinigung atau Folgebescheinigung. Jadi di sini itu tidak ada tercantumkan penyakitnya apa. Karena Arbeitgeber tidak berhak mengetahui pegawainya itu punya penyakit apa. Dia sakit karena apa. Itu mereka nggak berhak tahu. Gitu. Nah, mereka taunya itu untuk penyakit yang sama itu dari sentangan yang di sini itu apakah Erstbescheinigung atau Folgebescheinigung. Ini kelihatan panahnya enggak toh? Kelihatan ya? Kelihatan, kelihatan. Nah, terus yang lembar kedua itu ini untuk Krankenkasse. Dan itu sama. Jadi lembar kedua dan ketiga itu sama. Yang satu itu untuk lembar yang kedua itu untuk Krankenkasse. Nah, lembar yang ketiga yang paling bawah itu untuk dokumen pasien. Jadi untuk dokumen kita sendiri. Nah, ini di sini itu baru tercantum ada penyakitnya apa. Ini di sini ada kodenya kan. Nah, kode ICD-10 itu ada kode tertentu, kode di kedokteran. Jadi mereka nggak tulis dengan eksplisit misalkan influenza gitu, nggak ada, tapi mereka nulisnya ada kodenya. Ini kode internasional karena. Nah, itu dari situ bisa diketahui nantinya apakah itu penyakit yang sama. Karena nanti dari setelah Lohnfortzahlung ini kalau Arbeitnehmernya, jadi kalau pegawainya itu masih sakit, kalau kita masih sakit lebih dari 6 minggu, nanti yang Übernehmen gajinya itu Krankenversicherung, Krankenkasse. Nah, oke. Nah, itu namanya Krankengeld. Jadi yang berikutnya itu kalau sudah lebih dari 6 minggu sakit, itu namanya Krankengeld, nanti memperoleh Krankengeld. Nah, Krankengeld ini itu dibayarkan oleh Gesetzliche Krankenkasse. Jadi orang-orang yang misalkan privat versichert, itu mereka sudah harus tahu dari awalnya bahwa mereka kalau ada apa sih istilahnya nabung sendiri lah. Nah, atau mereka freiwillig Krankenversichert di Gesetzliche Krankenkasse. Nah, itu ada opsinya apakah mau sekalian Krankengeld atau tidak. Nah, kalau ada opsinya kalau mau Krankengeld nantinya itu juga peraturannya sama dengan Arbeitnehmer. Cuman mereka bayarnya lebih banyak. Nah, ini di Krankengeld ini Krankenkasse membayarkan bukan hanya gaji, tapi mereka juga Übernehmen Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung, dan Rentenversicherung. Tapi itu nggak kasih ke kita, jadi mereka langsung bayarkan langsung ke Pflegekasse, ke Arbeitsamt, dan ke Deutsche Rentenversicherung. Nah, kita terimanya itu dari mereka hanya pengganti gaji bulanan. Nah, minijobber untuk Krankengeld ini mereka tidak menerima Krankengeld karena selama mereka bekerja sebagai minijobber itu mereka kan juga tidak membayar Krankenversicherung. Ya, karena mereka befreit dari Krankenversicherung. Makanya karena mereka befreit dari Krankenversicherung juga mereka tidak berhak untuk menerima Krankengeld. Jumlah Krankengeld ini 70% dari bruto Gehalt, tapi maksimal 90% dari neto Gehalt. Ini saya mau menjelaskan di sini itu pentingnya. Jadi pentingnya ini di sini itu nantinya untuk Krankengeldnya ini. Waktu itu ini pengalaman pribadi saya karena saya juga bekerja, suami saya juga bekerja. Waktu itu awalnya kami Lohnsteuer 4 und 4. Jadi Lohnsteuer 4 dan 4. Terus kebetulan ada tetangga saya yang tinggal di depan rumah itu dia bilang, kalau kan udah ketahuan Holger atau suami saya sering sakit-sakitan, mendingan ganti dia Steuer kelas 3. Saya Steuer kelas 5 karena nantinya kalau dia masuk ke menerima Krankengeld ini berdasarkan netonya. Jadi saya kasih contoh begini. Misalkan penghasilan, kita punya penghasilan bruto 2.500 katakanlah ya. Terus punya Steuer Klasse 5. Steuer Klasse 5 itu kalau
biasanya ibu-ibu rumah tangga yang gajinya lebih rendah dari suaminya. Kalau gajinya hampir mirip dengan suaminya itu 4-4 ya. Nah, kalau misalkan gajinya lebih rendah dari suaminya itu Steuerklasse 5, suaminya Steuerklasse 3 3, itu dia bayar steuernya itu lebih rendah. Nah, sedangkan di Steuerklasse 5 itu abzugnya lebih banyak. Ini penting karena apa? Misalkan itu seperti yang saya sudah jelaskan, 2.500 bruto. Steuerklasse 5 itu kira-kira netonya 1.500. Nah, dari 1.500 dari kalau dilihat dari brutonya 70% itu kan 1.750. Sedangkan netonya itu 90% itu 1.350. Jadi di sini cuma bisa 1.350 doang. Nah, sedangkan seandainya Steuerklasse 3 itu nanti didapatnya lebih gede. Gitu. Jadi perlu dipikirkan kalau dari awal-awal itu mau Steuerklasse yang mana Kak. Jadi kalau udah tahu agak sering sakit-sakitan atau bagaimana terus sudah mulai didiagnosa yang apa namanya yang penyakit yang sudah ke arah bakalan schwer erkrankt, nah itu lebih baik saya sarankan ganti. Tapi itu individual. Saya cuman cerita ini pengalaman saya aja. Terus waktunya itu terbatas. Jadi dalam artian Krankengeld ini diterima hanya maksimal 72 minggu. Dalam waktu 3 tahun. Dalam artian begini, 72 minggu itu kira-kira 1,5 tahun. Nah, terus kan katakanlah misalkan penyakit kanker, itu lama nggak kerja, lama sakit, kemudian kerja lagi. Terus nanti 5 tahun kemudian ternyata sakit lagi. Nah, itu mulai dari awal lagi. Jadi enggak 72 minggu itu untuk seumur hidup, enggak, tapi hanya untuk waktu 3 tahun. Nah, kalau lebih dari 3 tahun, dimulai lagi dari awal. Nah, tapi di dalam waktu itu kan pasti bekerja lagi gitu. Terus setelah lewat dari 72 minggu ini, itu namanya Aussteuerung. Aussteuerung itu berarti enggak dapat duit sama sekali. Nah, ini Aussteuerung ini sebenarnya setelah dari Krankengeld ini yang bertanggung jawab untuk membiayai hidup berikutnya itu Rentenversicherung. Jadi pertanyaan biasanya setelah dari Krankenkasse kalau lama sakit gitu setelah 1 tahun menerima Krankengeld biasanya terus ditelepon oleh Krankenkasse ditanya bagaimana keadaannya, terus kesehatannya, apakah ada kemungkinan bakal kerja lagi atau enggak. Nah, kalau tidak, itu biasanya disarankan oleh Krankenkasse untuk beantragen Erwerbsminderung-Rente, jadi untuk masuk ke rentenya. Jadi nanti yang membayarkan biaya hidupnya itu Rentenversicherung untuk selanjutnya. Nah, cuman masalah ini untuk Rentenversicherung ini antara Erwerbsminderung-Rente itu prosesnya bertele-tele. Karena pertama harus Antragstellen. Nanti dari Antragstellen dapat termin, katakanlah jawaban paling cepat 2 minggu kemudian. Nanti dapat jawaban 2 minggu kemudian, terus kemudian dapat termin, mereka harus Vorstellung, persönliche Vorstellung, nanti dapat termin ärztliche Gutachten dari Renteversicherungnya. Kemudian di Ärzte itu dia pasti mereka menyarankan untuk reha. Nanti untuk termin untuk rehanya itu aja, itu nunggu 1 bulan atau 2 bulan. Kemudian dari situ reha paling 3 minggu sampai 5 minggu sekitar itu. Nanti dari situ ada Beurteilung. Nah, dari Beurteilung ada lagi apa sih namanya Widerspruch einlegen und so weiter. Itu kan prosesnya lama. Nah, sekarang kalau prosesnya lama itu bisa makan waktu lebih dari setengah tahun. Nah, Krankengeldnya sendiri itu kan bisa sudah berhenti dari situ. Nah, untuk itu perlu Überbrückungszeit. Nah, Überbrückungszeit itu yang Übernehmen itu Arbeitsamt. Nah, jadi
dapat dari Arbeitsamt itu sogenannte Arbeitslosengeld 1 itu Überbrückungszeit nach Nahtlosigkeitsregelung. Jadi supaya kehidupannya itu tetap terjamin. Jadi nggak sampai nggak bisa makan, nggak bisa beli Lebensmittel. Jadi itu yang Übernehmen untuk selama masa menunggu jawaban dari Renteversicherung itu Arbeitsamt yang menanggung biayanya. Nah, ini Arbeitsamt memberi pengganti gaji, terus juga mereka yang membayarkan Krankenversicherung, Pflegeversicherung, dan Rentenversicherung. Jadi ini tiga Versicherung ini penting. Itu termasuk Sozialabgabe, makanya ada yang namanya Sozialabgabe di gaji itu ada tulisannya itu untuk apa. Jadi ini penting, ini Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung. Ini tiga Versicherung ini dan Arbeitslosenversicherung. Nah, tapi Arbeitsamt kan tidak membayarkan Arbeitslosenversicherung karena itu dari Versicherungnya mereka sendiri. Nah, ini yang penting itu bakal dibayarkan terus supaya nanti tidak ada masalah. Nah, jadi otomatis mereka otomatis überweisen ke masing-masing Krankenkasse, Pflegekasse und Deutsche Renteversicherung. Terus penting di sini itu harus arbeitslos melden. Digital bisa digital, tapi bisa juga personlich. Walaupun sama perusahaannya itu masih ada hubungan ikatan kerja. Nah, jadi kalian jangan kundigen. Kalian jangan kundigen itu pokoknya perusahaan selama mereka tahu oke, ini pegawainya sakit, mereka udah nggak bayar gaji lagi, udah lepas dari kewajiban untuk membayar Lohnfortzahlung itu, buat mereka itu nggak masalah ya. Mereka masalahnya cuma untuk mencari ganti pegawainya aja ya. Nah, terus ini Arbeitslosmelden ini hanya untuk apa sih istilahnya administrasi aja. Jadi Arbeitsamt tahu ini orang anmelden arbeitslos karena sakit. Jadi untuk mereka itu dimasukkan ke namanya dummy akte. Nah, jadi itu hanya untuk formalitas saja. Saya sarankan itu kira-kira 2 bulan sebelum Krankengeld berakhir. Itu kalian telepon ke Arbeitsamt, minta termin untuk anmelden arbeitslos. Dan besarnya itu kurang lebih sama dengan Krankengeld. Mereka hitungannya agak lain, tapi kurang lebih sama lah. Nah, paling beda sedikit, paling beda berapa puluh euro gitu, tapi nggak banyak, 20 euro, 25 euro, saya kurang tahu. Nah, tapi kurang lebih sama. Terus Arbeitsamt ini membayarkan Arbeitslosengeld 1 itu maksimal 12 sampai 24 bulan. Itu tergantung umur dan tergantung berapa lama sudah membayar Arbeitslosenversicherung. Ada pertanyaan tadi? Enggak ada. Lanjut ya. Siani, ini Ya. ada yang bilang mohon pelan-pelan. Mohon pelan-pelan. Soalnya materinya masih banyak. Saya ngejar waktu. Tenang. So, mungkin karena banyak sekali informasi makanya. Jadi ada permintaan di chat tadi mohon pelan-pelan katanya. Oke, materinya masih banyak soalnya. Oke, saya usahakan ya. Oke. Nah, terus kalau sudah ini katakanlah biasanya Arbeitsamt itu kan mereka membayarkan 12 sampai 24 bulan, tergantung umur dan tergantung berapa lama sudah membayar Arbeitslosenversicherung. Nah, dari Arbeitsamt itu sendiri mereka kan juga istilahnya apa sih? Kayak cacing kepanasan. Mereka kan juga nggak mau bayar sebenarnya, ya kan? Nah, itu mereka pasti bikin druk ke Deutsche Renteversicherung. Makanya biasanya dipanggil, nah terus nanya ini gimana, masih bisa kerja atau gimana keadaannya, atau mungkin bisa sedikit kerja. Nah, mungkin nggak harus Vollzeit, tapi mungkin bisa Teilzeit dan sebagainya. Nah, itu
nanti lebih baik kalau dari Arbeitsamt yang menyuruh untuk nanya lagi gitu ke Deutsche Renteversicherung. Biasanya mereka juga tulis surat lagi. Nah, itu biasanya prosesnya di Deutsche Renteversicherung itu lebih cepat. Nah, mereka lebih cepat memberikan jawaban. Nah, Erwerbsminderungsrente itu istilahnya Erwerbsminderungsrente. Jadi Erwerbsminderungsrente itu persyaratannya untuk orang-orang yang belum mencapai Regelaltersgrenze. Jadi Regelaltersgrenze itu ada macam-macam. Saya rasa kita semua masih muda-muda di sini, ya, kelahiran setelah 1963. Nah, itu untuk orang-orang yang kelahiran setelah 63 itu 67 tahun. Jadi teman-teman Massinger, siap-siap ya, kita mesti kerja sampai umur 67 tahun. Setelah itu baru kita bisa dapat rente, pensiun. Nggak kayak di Indonesia. Orang Indonesia umur 50 sudah pensiun. Di sini nggak bisa, harus nunggu sampai 67 tahun. Ya. Moga-moga kita diberi perlindungan kesehatan supaya dan panjang umur supaya bisa kerja sampai umur segitu. Saya sih senang kalau bisa kerja karena sehat dan bisa kerja lebih enak kan. Nah, selain itu persyaratannya minimal 5 tahun sudah membayar Rentenbeitrag. Nah, di sini ada beberapa perkecualian. Erwerbsminderungsrente itu nanti perkecualiannya saya jelaskan. Erwerbsminderungsrente ini itu ada yang halbe Erwerbsminderungsrente atau volle Erwerbsminderungsrente. Ini mungkin saya jelaskan ini yang supaya lebih bisa mudeng ya. Jadi nanti dari Rentenversicherung itu ärztliche Gutachten itu dia tanya bukan cuma dari Gutachten juga, bukan jadi cuma dari pertanyaan juga, tapi dari hasil rehanya. Di reha itu kan banyak beberapa dokter-dokter dan juga banyak terapeutnya, ada fisioterapeuten, psikoterapeuten, ergoterapeuten, logoterapeut dan sebagainya. Itu mereka bikin laporan dan itu mereka einschätzen. Pasien ini bisa sanggup enggak kerja sampai 6 jam paling enggak. Nah, kalau dia bisa bekerja lebih dari 6 jam, minimal 6 jam, itu Erwerbsminderungsrente antraknya itu bakal ditolak. Jadi mereka bakal bilang, kamu masih bisa kerja. Tapi saya nggak bisa, misalkan handwerknya, tapi saya nggak bisa bekerja ini karena tangan saya sudah tidak mampu, nggak kuat atau bagaimana. Terus nanti Rentenversicherungnya itu bisa bilang oke, kamu dapat Umschulung. Jadi Umschulung dalam artian dia membiayai untuk belajar supaya orang tersebut bisa kerja di bidang yang lain. Nah, itu tapi semua yang membiayai itu Deutsche Renteversicherung. Nah, supaya dia tetap bisa kerja walaupun tidak kembali ke berufnya, jadi kembali ke pekerjaan yang sebelumnya, tapi yang penting dia masih bisa kerja. Nah, terus kalau halbe Erwerbsminderungsrente itu diberikan untuk orang-orang yang bisa bekerja antara 3 sampai 6 jam. Jadi Teilzeit. Nah, sekarang kalau Teilzeit kan berarti gajinya lebih sedikit. Nah, yang apa sih istilahnya bahasa Jawanya itu yang nomboi nambahin gajinya supaya cukup untuk hidup itu dari Renteversicherung. Makanya dibilang halbe Erwerbsminderungsrente. Jadi separuh itu dari kerja, separuh itu dapat rentenya separuh dari Rentenversicherung supaya tetap bisa membiayai kehidupan sehari-hari. Nah, terus kalau misalkan dari hasil Gutachten itu ternyata 3 jam itu pun tidak mampu untuk bekerja, egal dalam bidang manapun,
itu baru volle Erwerbsminderungsrente. Jadi baru benar-benar dapat rente. Begitu. Shani, bedanya Erwerbsminderungsrente sama Frührente itu apa? Oke, sebelum kalau boleh saya jelaskan sebelumnya itu tentang sistem rente di Jerman itu, ini ada sistem rente di Jerman ya. Jadi dulu jadi orang-orang yang lahir sampai tahun 1947 itu boleh umur 60 tahun 65 tahun sudah ke rente ya, sudah pensiun. Nah, sekarang itu untuk orang-orang muda seperti kita, aku bilang muda ya, itu Jahrgang, jadi setelah 1963 ya, ab 1964 itu berarti yang kelahiran setelah 1963 itu umur 67 baru boleh ke rente. Nah, yang antara kelahiran 48 dan 63 itu ada Staffelung. Nah, ada Staffelung. Tapi kayaknya untuk teman-teman nggak relevan ya ini ya. Yang relevan ini kayaknya untuk rente umur 67 ini. Nah, ini sistem rente di Jerman. Nah, ada perkecualian untuk orang-orang untuk Frührente. Jadi lebih awal dari umur ini itu pergi ke untuk mendapatkan pensiunan. Nah, ini yang namanya Frührente. Jadi Frührente itu ada dua macam. Yang pertama itu Erwerbsminderungsrente. Und yang kedua itu Verfrühte Altersrente. Verfrühte Altersrente, genau. Jadi Erwerbsminderungsrente ini untuk orang-orang yang sakit. Ya, yang seperti saya bilang tadi sebelumnya, memenuhi persyaratan tertentu, itu mereka bisa Frührente, dan yang lainnya, yang versi kedua itu Verfrühte Altersrente. Jadi ini kedua begrif ini itu namanya Frührente. Nah, tapi jadi Erwerbsminderungsrente itu juga Frührente, tapi Frührente belum tentu Erwerbsminderungsrente. Itulah istilahnya. Nah, untuk Verfrühte Altersrente ini sebenarnya kayaknya agak tidak relatif, sedikit berhubungan dengan kita orang-orang Indonesia. Kayaknya biasanya kan kita orang-orang Indonesia itu datang ke Jerman itu sudah agak katakanlah paling muda ya, kalau misalkan dari di sini kuliahnya di sini habis lulus SMA kemudian kuliah di sini itu kan paling umur 18 paling awal ya kan. Nah, sedangkan orang Jerman kan dari awal sudah kerja Ausbildung umur 15 tahun, kayak suami saya itu Ausbildung umur 15 tahun. Berarti dia kalau umur 60 tahun ya, dia sudah berapa lama itu 45 tahun kerja. Ya kan, dan 45 tahun membayar kerja. Tapi ini saya jelasin sedikit aja. Jadi Verfrühte Altersrente itu umur 65 tahun untuk kelahiran. Jadi tadi kan sebenarnya kita untuk kelahiran seperti teman-teman ini yang setelah 63 itu kan harusnya kalau Regelsalterrente itu 67. Nah, kita bisa 2 tahun sebelumnya sudah pensiun tanpa Abzüge, tanpa Abschlag. Jadi nggak dipotong, nggak ada potongan. Nah, tapi itu ada persyaratan tertentu. Nah, untuk orang-orang yang di bawah umur 65 tahun itu bisa juga dengan Abzug, jadi ada potongan itu sebesar 0,3% per bulannya. Nah, ini ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Yang pertama, minimal 35 tahun versichert. Jadi harus sudah dari muda banget. Nah, seperti yang saya bilang tadi, seandainya kita umur 60 tahun dipotong 35. Jadi umur 25 tahun itu kita sudah harus versichert, Rentenversichert. Nah, tapi itu ada
anerkennungnya. Jadi ada perkecualian. Misalkan untuk ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai anak, itu ada namanya Erziehungsjahr. Itu bakal diakui. Kemudian FSJ, BSD itu diakui. Kuliah itu juga diakui, walaupun kuliahnya di Indonesia. Sebenarnya untuk tema-tema ini agak panjang sih, agak luas. Mungkin kalau nanti di next kita juga sudah bahas ya, karena ini penting sekali masalah topik rente pengakuan. ini nanti akan kita pisah lagi, jadi teman-teman sabar, kita akan bawakan khusus satu termin lagi untuk membahas Tentang rente. masalah rente. Bagaimana soalnya gini, kalau kita nggak melden sama renteversierung, ya diem-diem aja. Padahal kita yang jaga anak, yang mendidik anak, yang ngelahirin anak, itu sebenarnya bisa diakui waktunya itu ke dalam Versierungsjahr itu ya. Ini banyak sekali yang nggak tahu, dan juga yang kita yang datang setelah SMA ataupun setelah kuliah S1 di sini di Indonesia ke sini sebenarnya di atas 17 tahun ya usia kita itu sekolah kita bisa diakui, SMA-nya juga, dan juga masa kuliah maksimal 8 tahun. Tapi itu nanti kita bawa lagi ke satu tema penting karena ini banyak sekali yang nggak tahu dan akhirnya kita kehilangan waktu dalam Versierungsrente ini, oke? Ya, lanjut ya. Silakan. Terus, terus persyaratan yang kedua ini yang penting itu schwerbehindert. Schwerbehindert itu dalam artian minimal Grad der Behinderung 50. Nah, ini penting ya karena untuk bukan cuman untuk yang kerja yang sekarang ya, untuk yang kerja aja, tapi juga untuk yang ibu-ibu rumah tangga yang mungkin tidak bekerja. Ini penting ya. Ini mencakup anggota keluarga. Jadi bukan cuma kita sendiri tapi juga anggota keluarga. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit tentang Grad Behinderung ya. Jadi itu istilahnya GDB, Grad der Behinderung, itu kalau kalian baca ya. Jadi dalam sistem sosial di Jerman itu ada hukum yang mengatur tentang kriteria tingkat disabilitas. Nah, tuh ini saya bacakan terjemahannya ya. Jadi di situ itu didefinisikan penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik yang jika digabungkan dengan hambatan sikap dan lingkungan dapat menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat secara penuh dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. Jadi ini di sini itu penting dilihatnya 6 bulan. Jadi orang-orang yang menderita Einschränkung, keterbatasan secara fisik, mental, jadi psikologis juga. Jadi jadi orang-orang misalkan penyakit itu nggak harus fisiknya, Schwerkrank itu nggak harus fisik. Schwerkrank bisa juga itu secara mental, secara psikis. Misalkan depresi berat, misalkan apalagi ya, contohnya ketergantungan. Nah, ketergantungan, Abhängigkeit. Nah, itu juga bisa termasuk secara mental, itu jadi bisa dimasukkan juga dalam kategori Behinderung atau dalam kategori disabilitas. Nah, di Grad der Behinderung ini kalian harus beantragen ke Versorgungsamt. Nah, di kota masing-masing atau kalau enggak di Bezirk masing-masing. Ini saya kan tinggal di kota Mulheim, itu kotanya mungkin enggak terlalu gede. Jadi yang bertanggung jawab atau yang zuständig untuk mengurusi ini, yang menentukan Grad der Behinderung itu kota Essen. Nah, mungkin kalian kalau ini bisa nanya-nanya daerahnya itu mana yang bertanggung jawab untuk ngurusin ini. Nah, itu ada Steuervorteilnya.
Grad der Behinderung 20. Jadi di atas 20%, jadi mereka kan nulisnya 20, 30, 40, 50 gitu sampai 100. Kalau 100 itu sudah nggak bisa apa-apa. Nah itu dulu masih persen kalau nggak salah. Sekarang bilangnya, tapi masih banyak yang bilang persen juga gitu. Biasanya naiknya tuh 10, tapi ada juga yang di atas 50 itu naiknya 5. Jadi ada 55, 60, 65 gitu. Itu tergantung. Tapi kalau Steuervorteilnya itu tingkatannya tiap 10. Nah, terus saran saya kalau ditolak dan merasa gradnya itu terlalu rendah, selalu widersprechen. Itu nanti saya akhir dari presentasi ini ada beberapa alamat yang bisa dihubungin yang pasti bisa membantu untuk widersprechen ini. Karena kita kan kadang-kadang oke lah untuk teman-teman yang pasangan hidupnya itu atau yang suaminya atau istrinya orang Jerman, mereka kan bisa membantu. Cuman bagaimana kalau suaminya yang sakit? Berarti kan kita yang harus ngerjain. Ya, nah kadang-kadang bahasa Jerman itu kan susah untuk itu ada yang membantu, ada yang bisa membantu. Terus in der Regel itu befristet untuk 2 tahun. Nah, tapi nanti setelah masa 2 tahun ini bisa neue beantragen, jadi bisa awal lagi. Nah, kalau misalkan enggak sampai waktu 2 tahun ini, ada berapa bulan kemudian, setengah bulan katakanlah, terus semakin parah gitu, dirasa semakin parah, itu bisa juga Verslimmerungsantrag. Nah, ini ketentuannya itu beda-beda. Jadi kita dapat formulir atau suruh ngisi formulirnya memang berbelit-belit. Boleh bilang saya akui kalau untuk antrak ini jadi harus tabah lah istilahnya, harus bersikeras gitu. Karena untuk di Jerman itu semuanya itu kita bisa memperoleh dukungan, bantuan, Unterstützung dalam bentuk apapun. Tapi kita juga harus siap melalui birokrasi yang berbelit-belit. Sebenarnya nggak berbelit-belit ya dalam artian, tapi mereka maunya tahu jelimet gitu loh. Nah, itu dapat formulir, itu formulirnya halamannya banyak pokoknya. Terus harus ngisi satu persatu. Nah, itu nanti juga ditanyakan dokter siapa aja atau dokter mana itu yang menangani penyakit mana. Biasanya nggak cuman Hausarzt. Karena kalau sakitnya parah itu pasti ada Facharztnya. Kalau onkologe lah, atau penyakit paru-paru, atau penyakit Spesialis. jantung, atau apa macam-macam. Nah, itu semuanya harus dituliskan Facharztnya, dokter-dokter mana aja yang merawat. Nah, itu nanti dokternya itu dikasih formulir juga atau pertanyaan juga, dikasih surat sama Versorgungsamt. Ini ada pasien begini-begini, itu pasien kalian. Ini apakah betul? Nah, ini punya penyakit yang begini gitu. Nah, itu nanti yang menjawab itu dokternya. Jadi biasanya dokter-dokter itu di sini tahu lah kalau misalkan punya pasien yang sakitnya udah parah banget gitu, itu mereka pasti bakal dapat surat-surat dari Krankenkasse, dari Versorgungsamt, dari Rentenversicherung, itu pasti mereka dapat surat-surat gitu. Ya, und ada kelebihan. Jadi ini untuk grad Behinderung ya. Jadi ada 20 kalau 10 itu sudah 10 itu nggak ada, memang bisa dapat 10 tertulis, tapi untuk Steuervorteilnya nggak ada, 10 nggak dapat. Jadi mulai dari 20 baru dapat Steuervorteil. Nah, yang namanya Schwerbehinderung itu untuk orang-orang yang grad Behinderungnya paling tidak 50. Ya. Itu mereka dapat banyak sekali Vorteile yang bisa dituntut haknya. Ya. Ini saya ada listnya. Jadi kalau kalian dengar Schwerbehinder itu artinya nggak harus mental, bukan hanya mental saja, tapi juga
kemampuan untuk mengikuti kehidupan sehari-hari itu terhindari gitu loh. Jadi ada ketidakmampuan. Nah, walaupun enggak 100% ya. Jadi di atas 50 atau up 50, bukan di atas 50 tapi 50 ke atas gitu. Nah, bisa lebih awal ke untuk pensiun. Nah, jadi yang tadi saya bilang Frührente itu, Verfrühte Altersrente. Nah, ini untuk informasi lebih jelasnya itu lebih baik menghubungi Deutsche Renteversicherung. Nah, terus punya besondere Kündigungsschutz. Jadi ini di atas kalau orang Schwerbehinderung ini punya Schwerbehinderung itu dapat yang namanya Ausweis, Schwerbehinderung Ausweis. Itu di situ ada tertulis berapa persennya. Nah, ini fotokopinya itu diserahkan ke Arbeitgeber. Itu harus, karena kalau Arbeitgeber kalau diam-diam tahu-tahu dipecat, ya bukan salahnya Arbeitgeber. Jadi begitu kalian dapat surat dari Versorgungsamt, kalau Schwerbehinderung anerkannt, kalian kan dapat surat. Nah, sebelum dapat Ausweisnya, dapat suratnya dulu. Nah, itu fotokopinya diserahkan ke Arbeitgeber. Karena kalian ada Kündigungsschutz. Jadi perusahaan itu tidak boleh memecat orang-orang dengan Schwerbehinderung tanpa ada izin dari Integrationsrat dari kota masing-masing. Itu prosesnya untuk Arbeitgeber itu ruwet. Jadi mereka lebih baik tidak. Lagian untuk perusahaan-perusahaan besar itu mereka ada harus memenuhi kuota. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu mereka sekian persen, kalau nggak salah 10%, saya kurang tahu ya. Tapi kalau nggak salah 10% itu dari pegawainya itu harus ada Schwerbehinderung, yang mempunyai Schwerbehinderung. Jadi bisa kerja, cuman mereka ada ya eingeschränkt lah beberapa punya beberapa penyakit gitulah yang menghindari mereka untuk bekerja berat. Nah, ada kelebihannya lagi untuk Arbeitgeber ini saya kasih tahu ya infonya, itu mereka itu ada namanya Lohnausgleich. Jadi sebenarnya perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan orang-orang yang punya Schwerbehinderung itu mereka dapat duit untuk membayar gajinya orang-orang yang Schwerbehindert. Jadi kalian harus tahu ini, karena kebetulan suami saya juga punya masalah waktu itu di pekerjaan, kan dipanggil sama atasannya terus dibilang ini dia udah nyerahin ini ya, kalau suami saya waktu itu malah 70 ya, grad Behinderung 70. Terus dipanggil, terus ada personal Abteilung juga, terus dibilang gini, ditanya, ini bagaimana? Karena pekerjaan kamu jauh lebih rendah hasilnya daripada kolega-kolega yang lainnya. Terus bagaimana kalau kamu memikirkan kamu mengundurkan diri? Terus sama suami saya dijawab, kenapa? Masalah buat kalian. Kalian nggak bisa memecat saya. Selain itu, kalian harus memenuhi kuota, karena dia waktu itu kerja di perusahaan besar kan. Kalian harus memenuhi kuota, dan lagian sebagian dari gaji saya kan dibayar oleh pemerintah. Nah, terus nggak bisa ngomong lagi mereka. Jadi kalian tahu ya, harus tahu hak-hak kalian. Jadi sebenarnya perusahaan itu memang kalau punya orang sakit, ada pegawai yang sakit, mereka sebenarnya pengen lepas sih. Mereka sebenarnya pengen punya pegawai-pegawai yang lebih produktif, ya kan? Tapi dari pihak perusahaannya sendiri itu mereka ada kuota yang harus dipenuhi, karena kalau terlalu rendah kuotanya itu terkena denda. Jadi perusahaan itu kena denda kalau terlalu sedikit mempekerjakan Schwerbehinderung. Ya, itu kalian perlu tahu supaya bisa jawab gitu loh istilahnya, ya kan? Nah, terus orang-orang dengan Schwerbehinderung ini
itu mereka bisa juga memperoleh kemungkinan atau memperoleh kemudahan dari Agentur für Arbeit untuk berufliche Eingliederung. Nah, misalkan Umschulung, Arbeitsentgelt, Lohn und Gehaltszahlung. Ini yang saya bilang. Jadi Arbeitsamt itu nggak membayarkan ke Schwerbehinderte langsung, tapi mereka membayarkannya ke Arbeitsgeber. Nah, ini yang kalian juga mungkin harus tahu. Jadi sebagai orang-orang yang schwerbehindert, nah itu mereka ada Unterstützung. Mungkin tidak secara langsung, tapi ini kan Unterstützung juga gitu. Terus ini juga yang lebih menyenangkan mendapat Zusatzurlaub. 5 Tage zusätzlich bei Vollzeitstelle. Jadi kalau misalkan 5 hari kerja, biasanya jadi Senin sampai Jumat kerja, nah itu dapat 1 minggu zusätzliche Urlaub. Nah, karena Senin sampai Jumat juga dalam waktu setahun ya. Nah, kalau yang Teilzeit misalkan biasanya kerja cuma 3 hari seminggu, ya dapat urlaubnya 3 hari gitu. Tambahan. Nah, dalam waktu setahun. Terus ada juga Ermäßigung beim Eintritt in Museum, Theater, Kino, dan sebagainya. Jadi kalau mau nonton musical, mau nonton konser, apa gitu, itu ada potongan-potongan. Nah, lihat kan di beli tiket itu nanti ada untuk Schwerbehinderung, nanti dapat kortingan. Nah, terus anerkannte Mehraufwendungen als außergewöhnliche Belastung. Ini harus pakai pakai Kuitung. Jadi misalkan begini, karena sakit tertentu, wohnungnya harus dirubah. Misalkan Rollstuhlgerecht. Nah, pintunya harus digedein, tangganya harus pakai yang tangga listrik itu, misalkan ya. Nah, itu semuanya untuk merubah wohnungnya supaya bisa dihuni, itu nanti bisa di anerkennen waktu Steuererklärung. Nah, terus ada juga Vergünstigung untuk Darlehung. Nah, tapi itu menghubungi Hausbank sendiri. Nah, lewat Wohnungsamt. Jadi Wohnungsamt itu dia bisa memberikan Darlehen atau pinjaman lebih rendah daripada bank-bank lainnya untuk merubah wohnungnya itu supaya bisa layak dihuni untuk orang-orang yang menderita Schwerbehinderung ini. Nah, itu untuk infonya itu lebih baik menghubungi Hausbank masing-masing. Nah, terus Vergünstigung lainnya itu Kfz-Steuer. Jadi misalkan Kfz-Steuer itu biasanya bayar itu setahun sekitar 80-an tergantung mobilnya jenis apa ya. Nah, itu nanti bisa ke Straßenverkehrsamt untuk beantragen. Kadang-kadang bisa bahkan dibebaskan sama sekali. Nah, itu tergantung Gradbehinderungnya berapa. Untuk itu saya kurang jelas. Nah, ini untuk aturan-aturannya itu. Banyak sekali ya portalnya. Banyak sekali. Ya, terus ini kan saya ngomong soal Schwerbehinderung di atas yang up 50. Ya, tadi kan saya udah ngomong soal Steuervorteil itu Steuererlastung di atas up 20 ya. Jadi up 20. Ini penting juga karena penyakit-penyakit yang mungkin buat kita sepele ya. Mungkin nggak berasa gitu, tapi itu bisa diakui sebagai Schwerbehinderung. Ini saya ambil contoh diabetes. Ya, banyak loh orang-orang Indonesia yang punya diabetes. Dari teman-teman yang saya kenal itu banyak yang udah mulai kena diabetes. Nah, terutama yang insulinpflichtig, jadi yang butuh insulin, itu bisa juga beantragen Behinderungsgrad. Itu
kalau yang insulinpflichtig itu biasanya 20. Nah, dan mulai 20 itu ada Steuervergünstigung. Ini saya lihat, nah, saya kasih tahu ini Behindertenpauschbetrag itu standnya 20 tahun 2021. Ini tahun 2021 itu yang masih baru dan berlaku sampai sekarang. Itu jadi terakhir itu kalau nggak salah tahun 1974 dan sejak saat itu belum dinaikkan lagi. Nah, ini langsung double-nya dari yang awal-awalnya. Kalian lihat nih, misalkan ini nih, Grad Behinderung 20, katakanlah diabetes dengan insulinpflichtig ya, itu per tahunnya itu ada namanya Behindertenpauschbetrag, jadi Vergünstigung untuk Steuervergünstigung itu sebesar 384 euro. Lumayan loh. Ya kan? Nah, semakin gede grad Behinderungnya itu semakin banyak yang bisa kita dapatkan kembalian dari Steuer yang sudah kita bayarkan. Jadi ini penting. Untuk orang-orang yang nggak tahu, nah dipikir Blutdruck misalkan ya, nah Bluthochdruck itu kalau misalkan good eingestellt itu sekitar 10. Terus udah gitu diabetes lagi dengan insulinpflicht 20. Berarti total 30. Itu sudah naik lagi loh. Hampir 2 kali lipat. Ya kan? Nah, ini jadi Shani, in prinsip kalau orang Indonesia tidak tahu hal-hal seperti ini juga tidak beantragen. Makanya enggak beantragen ya mereka enggak secara yang sangat disayangkan selama ini ya seperti juga Steuererklärung ya, karena memang bisa balik tapi karena kita nggak tahu, kita nggak beantrag, akhirnya vorbei. Iya. Genauso hal-hal seperti ini kalau kita nggak beantrag, mereka nggak nawar-nawarin diri. Enggak lah. Ngapain juga? Kalau enggak ditanya ya enggak jawab lah, karena mereka harus keluar duit. Ya. Jadi harus pinter-pinter cari tahu ya. Iya, harus pinter-pinter cari tahu. Nah, sekarang kalian tahu. Dicatat ya semuanya. Amit-amit bukannya kita mau, tapi kan kita nggak tahu. Iya kan, ini kan lumayan. Sekarang kalau insulin aja, itu tuh satuan itu sekitar 5 sampai 10 pen. Itu kan ada Zuzahlung 10 euro. Katakanlah kita butuh tiap 3 bulan lah, 3 bulan 1 pakung gitu ya, katakanlah, atau 2 bulan 1 pakung, 10 euro tiap pakungnya, ya. Terus dikalikan, kalau 2 bulan sekali ya berarti dikalikan 6 lah, itu sudah 60 euro loh. Yang sebenarnya kita bisa dapat karena Unterstützung dari Behindertenpauschbetrag ini. Ya kan? Dan kalau kita nggak tahu kan 60 kita bayar, Zuzahlung bayar aja. Belum alat-alat yang untuk Blutzuckermessgerät itu Blutzucker Streifen itu yang mahal kan, itu Zuzahlung bayar. Kenapa ada yang nanya? Enggak, tadi Eho Shani. Oke. Nah, itu kan makanya mereka dari pemerintah Jerman itu bilang, oke, kalau kamu punya penyakit tertentu, berarti kan butuh pengobatan yang lebih intensif daripada orang-orang yang sehat. Butuh pengobatan yang intensif daripada orang-orang yang sehat. Makanya ada Enlastungnya. Nah, Enlastungnya itu dalam ini bentuk Behindertenpauschbetrag. Yang ini kalian nggak perlu kasih kwitung. Jadi pauschal gitu loh. Nah, jadi nggak perlu kasih kwitung. Yang penting nanti pas di Steuererklärung itu kasih informasi juga di Steuererklärung berapa grad Behinderungnya. Nah, biasanya itu kalau pas antara grad Behinderung itu kan ada Steueridentifikationsnummernya ditanya juga sama Versorgungsamt. Jadi Versorgungsamt itu connect sama Finanzamt langsung. Nah, jadi Finanzamt tahu, oh ini orang dengan Identifikationsnummer sekian itu tercatat di Versorgungsamt kalau dia punya grad Behinderung sekian. Gitu. Jadi
jangan ngawur. Walaupun ada begini, jangan ngawur, harus sesuai dengan Versorgungsamt. Dan itu berlaku untuk setahun, dalam artian begini, tahun yang sama. Jadi misalkan dari kita antrak akhir tahun nih, terus dari Versorgungsamt dapat jawaban bulan Oktober misalkan. Kalau Schwerbehinderte, kalau Behinderung anerkennen Grad 40 misalkan ya. Nah, itu berlaku untuk setahun itu. Nah, jadi kalau kalian misalkan tahun 2022 itu, nah bulan Oktober dapat berita atau dapat surat kalau Behinderte anerkannt, nah Grad 40. Nah, itu untuk Steuer tahun 22 itu Ganzjahr ya. langsung di-anerkannt. Jadi bukan cuman mulai Oktober terus berarti kan cuma 3 bulan, berarti 860 dibagi 12 per bulannya sekian, terus mulai Oktober. Enggak, itu berlaku untuk setahun yang sama, dalam setahun itu. Gitu. Nah, Shani, ini ada sedikit pertanyaan, jadi sedikit pause buat kamu dan buat kita-kita. iya. Ini semuanya ini antrak-antrak ini ada pengaruhnya nggak dengan gaji kita berapa besar? Saya rasa enggak ya. Enggak ada. Enggak Jadi, ada pengaruhnya untuk gajinya, enggak ada. Jadi tidak ada kalau gaji sekian saya boleh antrak ini. Kalau gajian sekian saya rasa Enggak ada. Oke. Enggak ada. Jadi dan ini juga perusahaan seandainya orang punya Behinderte Ausweis atau punya grad Behinderung itu dalam melamar pekerjaan juga tidak boleh benachteilig. Nah, Ya, karena mereka harus memenuhi kuota 10% itu. Jadi mereka harus menerima juga, bahkan iya, mereka harus menerima kadang-kadang juga. di Stellen Beschreibung itu juga ditulis, maksudnya yang behindert juga silakan mereka gerne nehmen. Iya. Kalau enggak perusahaannya kena denda karena. Betul ya. Ya, und terus ada juga ya Steuerentlastung lainnya. Itu tadi saya kan ngomong soal Behinderte Pausbetrag yang barusan itu untuk anggota keluarga sendiri yang Steuererklärungnya jadi satu, gitu ya. Jadi misalkan suami istri atau istrinya, anak-anak juga, anak-anak tapi anak-anak yang tinggal dalam gleiche Haushalt. Ya, jadi tinggal haushalt yang sama. Nah, sekarang kalau misalkan suami punya 20, istri punya 30, itu akumulasi. Jadi suaminya Entlastungnya sekian, terus istrinya ditambah lagi. Jadi bukan cuman satu aja gitu. Bisa juga gitu. Jadi tambahan gitu. Nah, itu Behinderte Pausbetrag. Terus ada juga ini Pflegepausbetrag. Pflegepausbetrag itu juga untuk pflegende Angehörige yang tidak tinggal serumah. Jadi misalkan ini pengalaman saya pribadi, itu saya nganter katakanlah mertua, saya nganter mertua karena sakit kan, nganter ke dokter, nganter einkaufen, nganter apa itu. Nah, itu dan nanti dari Steuererklärung saya itu saya bisa masukkan. Nah, ini ada tapi ada yang harus Pflegegrad 2 di atas 2. Nah, Pflegegradnya itu kan 1 sampai 5. Nah, di atas Pflegegrad 2 itu ada Freibetrag 600, ini pauschal juga ya, 600. Kalau Pflegegrad 3 itu 1.100 dan kalau Pflegegrad 4 atau 5 itu 1.800. Pflegegrad 4 atau 5 itu sangat berat sekali karena itu mereka sudah Bettlägerig. Kalau 4 atau 5 itu. Ya, jadi harus butuh bantuan benar-benar gitulah. Kalau yang Pflegegrad 3 itu mungkin masih bisa bergerak tapi pelan-pelan pakai rollator atau gimana. Nah, itu mertua saya waktu itu Pflegegrad 3, Pflegestufe, waktu itu sistemnya agak beda. Nah, itu bisa juga dalam Steuererklärungnya saya
bukan Steuererklärungnya mereka kan Rente. Rente itu ada bebas Steuererklärung dengan betrag tertentu itu mereka dibebaskan. Nah, nanti pas saya bikin Lohnsteuer itu saya bisa mencantumkan kalau saya merawat mertua saya sehingga ini bisa ada Freibetragnya. Jadi bisa dapat juga potongan dari Steuer Einkommensteuer. Nah, ada kembalian gitulah. Nah, terus juga seandainya si orang itu atau mertua saya yang tidak tinggal serumah sama saya itu butuh transport meter. Nah, untuk kemana-mana nggak bisa tak ajak naik bis, nggak bisa tak ajak naik Straßenbahn untuk ke dokter. Jadi saya harus fahren buat dia. Nah, itu juga ada namanya Fahrkostenpauschal. Nah, untuk Fahrkostenpauschalnya itu tuh saya kurang tahu berapa jelasnya. Itu kalau nggak salah ada kilometernya. Biasanya kalau pauschal itu dianggapnya per kilometer itu 30 sen. Itu untuk yang self-standing ya. Sekarang 35 loh, Mina. Ya, kalau Sekarang di 35 sejak tahun kemarin 35 loh. Kalau di atas 20 kilo kalau nggak salah. Kalau masih di bawah 20 kilo itu masih 30 sen, tapi kalau Ruber dan itu sudah 35 sen per kilometer. Ini saya kurang tahu, mungkin bisa nanya Steuerberater kalau ini. Nah, ada Fahrkostenpauschal untuk nganterin nganterin mertua atau nganterin atau juga untuk teman-teman yang mungkin bercerai, nah sudah bercerai tapi masih ada hubungan baik dengan ex-nya dan kebetulan ex-nya sakit terus kalian yang rawat, itu juga bisa masuk ini semua. Nah, itu Vergünstigungnya. Nah, kita kan ngomong-ngomong soal Pflegegrad ya. Ini ada tulisannya Pflegegrad ini. Ini apa sih? Nah, Pflegegrad ini untuk bukan hanya untuk orang yang bekerja, tapi orang-orang yang benar-benar schwerkrank itu mereka bisa beantragen Pflegegrad. Nah, beantragennya itu Pflegegrad itu merupakan apa sih namanya Unterstützung. Nah, dari Pflegeversicherung ini sekarang yang übernehmen Pflegeversicherung. Makanya kita diwajibkan untuk membayar Pflegeversicherung juga. Nah, bisa beantragen online atau telefonis di Krankenkasse masing-masing. Nanti ada orang dari MDK, Medizinische Dienst der Krankenkasse, yang bikin termin, janjian, nanti dia datang, terus melakukan Gutachten. Jadi ada tanya jawab gitu. Lebih baik jangan sendiri, tapi ada Familienangehörige yang dabei. Ya, kalau pas mereka datang ini orang dari MDK ini. Nah, kalau ditolak atau Pflegegradnya terlalu rendah, selalu widersprechen. Terus biasanya Pflegegrad ini befristet. Tergantung, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, itu tergantung. Terus bisa neu beantragen, nah kalau befristet, dan seandainya lebih parah, itu bisa juga sebelum frisnya berlalu ini bisa beantragen juga. Nah, ini ada sekedar apa sih garis besarnya ya, Pflegegrad 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu tuh ada pertanyaan-pertanyaan dan tiap pertanyaan itu ada punktenya. Nah, kalau semakin banyak punktenya, itu Pflegegradnya semakin tinggi. Berarti kemampuan untuk mandirinya itu semakin rendah. Gitu. Nah, ini untuk Pflegegrad 1, jadi ada
daftar listnya ini juga. Nah, ini kalian lihat di sini Pflegegeld. Nah, yang namanya Pflegegeld itu duit yang dibayarkan seandainya yang rawat itu keluarga sendiri. Nah, jadi misalkan nih, kayak mertua saya waktu itu Pflegegrad 3, yang dulu ke Pflegestufe 2, yang sekarang Entsprechend Pflegegrad 3, itu dia dapat namanya Pflegegeld monatlich 545. Seandainya yang rawat keluarga sendiri. Jadi seandainya saya yang rawat, itu nanti dapat 545 tidak dibayarkan ke saya, tapi dibayarkan ke mertua saya. Mertua saya yang ngasih duit ke saya. Nah, selama saya sebagai Pflegeperson, Pflegende Person merawat anggota keluarga, itu Rentenversicherungnya juga dianelkan. Jadi ini penting, yang tadi yang kita bilang 35 tahun itu ya. Ya, itu tadi itu bisa masuk ke situ. Jadi bukan cuman studium, bukan cuman PSD, FSJ, tapi juga Pflegejahr. Bukan Erziehungsjahr juga, tapi Pflegezeit. Jadi selama saya merawat itu sama Pflegeversicherung itu anteilmäßig dia bayar Renteversicherung untuk saya. Ya, jadi ini juga penting, ini dicatat juga harusnya, ya. Makanya nanti untuk yang Pflegende Person ini itu juga dicantumkan. Jadi Krankenkasse ada Pflegekasse ini tahu siapa Pflegende Personnya. Ya, itu kalau yang rawat keluarga sendiri dapat pergantian sekian. Nah, terus ada yang namanya Sachleistung. Sachleistung itu misalkan ambulante Pflege. Kalian pasti pernah dengar ya ambulante Pflege. Jadi orang-orang yang ambulan yang dia naik mobil dari satu pasien ke pasien yang lainnya untuk merawat. Misalkan memandikan, misalkan medikamente stellen. Terus ngasih makan, nyuapin kalau nggak bisa ya kan. Nah, itu termasuknya di Sachleistung ambulan. Tidak dapat duit sendiri, tapi dibayarkan dari Pflegekasse direct ke ambulante Dienst. Nah, Pflegedienst. Nah, terus Entlastungsbetrag. Entlastungsbetrag itu ambulans itu 125 itu seandainya butuh hal-hal lain, misalkan mandiin. Kalau orang sudah tua itu mandinya itu biasanya nggak sering. Mereka tuh paling mandinya seminggu 2 kali. Nah, itu nanti ada datang orang yang memandikan. Terus misalkan tiap pagi pasang Kompressionsstrumpfe. Itu semua yang diatur dari Entlastungsbetrag ini ambulans. Jadi juga tidak dibayarkan secara bar atau secara Überweisung direct ke yang orangnya yang dirawat itu Pflegeperson, tapi direct ke ambulante Pflegedienst. Ya. Terus ada juga ini Pflegemittel. Pflegemittel itu misalkan Desinfektionsmittel, Handschuhe, Inkontinenzauflage. Nah, seperti itu. Itu maksimalnya sebulan itu 40, tapi biasanya juga mereka nggak dikasih duit secara langsung, tapi melalui Sanitätshaus. Ya, jadi semuanya harus dari Sanitätshaus. Terus, nah ini ada Verhinderungspflege. Verhinderungspflege itu misalkan saya sebagai orang yang merawat mertua saya, terus saya ada urlaub ke Indonesia misalkan. Nah itu kan mertua saya nggak ada yang rawat.
Nah, dia bisa digantikan oleh orang lain, misalkan Ambulanzdienst, atau itu untuk yang Verhinderungspflege ya, atau bisa jadi Kurzzeitpflege. Kurzzeitpflege itu masuk ke stationäre Pflege, jadi masuk ke kayak semacam panti jompo, tapi hanya untuk yang Kurzzeit, jadi untuk yang waktu sebentar. Nah, itu yang bayari dari Pflegekasse. Jadi makanya jumlahnya lebih besar. Itu deh kayaknya. Nah, ini Untuk ada yang guru. nanya dari AFA. AFA itu organisasi au pair, BFT, dan FSJ. Bagaimana kalau misalnya teman-teman AFA kita yang jadi au pair, BFT, FSJ itu, mereka dari Indonesia sebenarnya sudah ada penyakitnya, tapi tidak baru terdeteksinya di Jerman. Apakah bisa mendapatkan maksudnya Behinderungsrente atau Erwerbsminderungsrente atau ya bantuan ini? Apakah mereka bisa mendapatkannya? Mereka dari pemerintah Jerman itu tidak ditanya buat mereka tidak relevan kalian sakitnya sejak kapan. Berarti bisa ya? Bisa. Jadi selama mereka ketentuan bayar Krankenkasse ya? ya, Oke. selama kita ada Krankenkasse sudah bayar Krankenkasse dan selama misalkan untuk Arbeitslosengeld segala itu persyaratan terpenuhi. Kalau au pair bagaimana, Shani? Saya kurang tahu kalau au pair itu digaji enggak? Digaji, tapi setahu saya Shani au pair itu juga tergantung gas familinya. Kalau dia dimasukkan sama Krankenkasse biasa, dia yang bayar kan gas famili ya. Dan itu kalau sakit ya tetap normal, maupun sakit berat mau gimana gitu. Tapi kalau dia dimasukkan ke dalam Privatversicherung kan ada juga, dan itu sulit kayaknya. Iya, kalau masalahnya begini, kalau yang lagi FSJ atau yang lagi au pair, itu kan kalian kesulitannya di Jerman itu kalian tidak unbefristet. Jadi kalian itu befristet. Nah, pemerintah Jerman itu, jadi Ausländerbehörde itu mereka lihat, loh, kamu kalau mau tinggal di sini, kamu harus ada Leistungnya. Kalau nggak ada Leistung, berarti izinnya tidak diperpanjang. Ya kan? Berarti kalau tidak diperpanjang harus keluar dari negara ini. Jawaban sudah terpenuhi. Sudah terjawab secara langsung. Berarti nggak bisa. Ya kan? Nah, kalau kalian dan FSJ dan BSD, misalkan terus udah gitu masih ada nih katakanlah Aufenthalt 2 tahun. Ya selama 2 tahun itu pasti ada dukungan. Cuman setelah itu ya bye-bye karena izin tinggal nggak bakal diperpanjang. Tapi ABH dengan Krankenkasse ada koneksinya nggak? Nggak ada, cuman kan ABH kan tahu kamu ada gaji nggak? Nggak, selama dia tetap jadi au pair, kemudian jadi FSJ, kemudian Ausbildung, tapi kan ABH nggak berhak melihat history sakitnya, toh? Enggak, cuman kan dia ngelihat gaji. Ya, kalau misalnya dia tetap kerja, maksudnya gitu ya, tetap kerja. Tadi pertanyaannya kalau dari Clara itu, ya itu pertanyaannya lagi ya, karena sakitnya. Itu. Ya, kalau misalnya sakitnya lama, tentu saja kan nggak diperpanjang ya. Tapi kan Geschützt juga sama yang namanya tadi Kundigungsschutz. Ya, memang dapat gaji, tapi kan hanya untuk 6 bulan. Oke. Hanya untuk 6 bulan. Terus dia kan lihat, yang dari ABH kan lihat, ini yang tiap dapat masukan duit tiap bulannya kan harus paling kalau nggak salah drei Monat letzte Lohn. Monatsgehalt. Genau, letzte Lohn, wie heißt das? Lohnbescheid, ne? 3 bulan terakhir kan. Nah, itu kan dari situ kelihatan. Nah, kalau perusahaannya udah nggak bayari lagi kan di situ tulisannya 0. Kalau Krankenkasse memang dapat duit dari Krankenkasse, tapi dari loan-nya 0.
Ya, itu sulit ya. Jadi Nah, itu sulit, mungkin sudah nggak bisa. nggak bisa. Cuman dari Steuererklärungnya, kalau Steuererklärungnya itu bisa, Behinderung, grad Behinderung itu bisa. Cuman ya gini, sekarang kalau misalkan Ausbildung, kalian bayar berapa sih, Kang? Normal, Steuer? maksudnya Krankenkasse persentasinya Enggak, sama. maksudnya Versicherungnya, Einkommensteuerung, bukan Versicherung, Einkommensteuernya. Einkommensteuernya abhängig. Kalau misalnya dia di bawah 10.000 per Mhm. tahun, Einkommennya semua steuernya curup, dipotong dulu, tapi nanti kalau dia bikin Steuererklärung dia bisa dapat balik. Ya, tapi Sama. kan berarti kan yang katakanlah misalkan grad Behinderung 20 itu kan nggak masuk. Sudah itu kan jadi kalian dapat kembalian ya sebanyak yang kalian kembalikan, yang kalian Betul, bayarkan dong. betul. Ya kan? Betul, Jadi ya. misalkan ini nih, walaupun grad Behinderungnya 100 pun, ya kalau Karena 100 dia itu kan steuernya nggak bayar, 2000 sekian, 2.800, ya itu bisa kembali. Tapi kalau saya misalkan kerjanya ada Teilzeit, misalkan ya, terus saya bayar steuernya dalam setahun cuma 1.500, ya nggak dikembalikan 2.800 dong. betul. Pemerintah hanya bisa membayarkan sebanyak yang kita maksimal, Bayar, ya. sebanyak yang kita membayarkan. Ya. Nah, jadi untuk Ausbildung, Azubi ya, misalkan nggak bayar Steuer, ya, atau Yang mau Steuernya curut, setahun ya cuma betul. 1.000, ya. Nah, Ya. kalau kembali ya nggak ada tambahan lagi gitulah istilahnya. Ini ada lagi pertanyaan, Shani, sangat menarik. Mhm. Kalau seseorang itu sedang FSJ atau BFT, maupun Ausbildung, dia tinggal sendiri, terus tiba-tiba Schwer atau maksudnya Schwer Krang begitu, itu yang bantuin ngurus semuanya itu siapa? Dia Versicherung, dia Ya. Krankenversicherung dan segala macam, Krankenversicherung, tapi tiba-tiba Schwer Krang, tapi dia tinggal sendiri itu bagaimana cari Ya Hilfe? kan pasti ada teman dong. Masa nggak ada teman sama sekali? Jadi temennya itu nanti yang rawat dan Nanti temennya itu yang bukan. bisa. Jadi temannya yang mungkin bisa membantu untuk ngurus. Itu nanti ada sosial am dari kota masing-masing nanti yang membantu biasanya. Cuman gini, kalau misalkan kalian sakitnya berat ya, terus ada besteht den Gefahr, kalau kalian pulang ke Indonesia atau dideportasi ke Indonesia, di Indonesia itu bakal meninggal karena tidak bisa diobati. Nah, itu bisa dapat Sondersituation, itu kalian malah bisa tinggal di Jerman. Dan ini juga berlaku untuk anak-anak. Jadi misalkan ada nih ibu yang misalkan suaminya orang Indonesia juga, terus udah gitu bercerai. Terus si istri ini dengan anak yang punya penyakit parah dan terancam harus ke Indonesia ya karena deportasi. Si anak ini kan bukan warga negara Jerman dan si ayahnya bukan maksudnya harus balik ke Jerman karena kontrak kerjanya juga habis. Tapi si anak ini terancam kalau di Indonesia bakal meninggal karena pengobatannya tidak bisa terjamin. Nah, itu bisa Ausländerbehörde bisa memberikan kelonggaran Ausnahme bahwa si anak itu dan ibunya bisa tinggal di Jerman. Dan semua biaya untuk pengobatan itu ditanggung oleh pemerintah Jerman. Tapi untuk itu lebih baik menghubungi Rechtsanwalt. Karena kalau sendiri susah dapatnya. Makanya ini Einleitung untuk tips saya yang berikutnya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus yang saya sarankan ini kalian harus dipertimbangkan ya. Saya sarankan kalau sudah tahu penyakit, katakanlah gini, nah
divonis sama dokter bilang ini ada kanker payudara, misalkan gitu. Nah, kalau kalian saat itu belum punya Rechtsschutzversicherung, langsung bikin Rechtsschutzversicherung. Terutama untuk Arbeitsrecht, Ausländerrecht dan sebagainya itu harus abgedeckt semua. Karena terutama untuk yang belum punya Niederlassung di Jerman ya. Karena itu penting. Nanti Anwaltnya yang ganti itu Versicherung. Jadi harus dari awal, karena kan ini bukan Krankenversicherung. Jadi mereka nggak memperhatikan ini sebenarnya Abschließend Rechtsschutzversicherung ini untuk apa? Karena sakit atau karena apa? Itu kan nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi kalian dari awal harus punya ini. Apa saya sarankan punya. Karena begini. Ini pengalaman suami saya ya. Dia waktu itu dapat ini sudah lebih dari jam 9 tuh. Mau lanjut? Tidak, lanjut. Oke. Setuju Jadi, teman-teman? oke. Jadi suami saya waktu itu sudah Arbeitslosengeld 1. Nah, dari Arbeitsamt itu mereka kan, jadi suami saya semuanya udah lancar, semua udah dapat apa namanya persyaratan sudah terpenuhi, Arbeitsamt sudah tahu mau bayar sekian sebulannya dan sebagainya. Nah, terus di situ kan ada persyaratan. Kalau dipanggil oleh Arbeitsamt harus datang. Dipanggil pertama, nggak datang, dapat surat undangan lagi, kedua. Kedua nggak datang, langsung didiskualifikasi, langsung Leistungnya itu dicoret, jadi nggak dapat duit sama sekali. Nah, waktu itu kejadian nih, dapat surat yang ketiga dibilang, undangan pertama dan kedua tidak datang, oleh karena itu, bla 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 untuk apa Leistungnya tidak akan dibayarkan. Loh, kita itu tidak dapat surat sama sekali. Yang pertama nggak dapat, yang kedua nggak dapat. Nah, waktu itu terus bingung, gimana ini? Maksudnya bukan apa-apa ya, saya kerja juga, cuman kan nggak adil gitulah istilahnya, ini fair. Nah, terus saya bilang gini, udah ke ini aja, ke Anwalt aja. Karena kalau Anwalt yang nulis itu gewichtungnya beda. Ya, mereka pakai bahasanya aja sudah beda sama kita, apalagi yang kita orang Indonesia. Nah, akhirnya kami nyari Rechtsanwalt yang untuk bisa ngurusin dalam hal ini, dan itu semuanya dibayarkan oleh Rechtsschutzversicherung. Jadi waktu itu kita bersyukur bersyukur banget bahwa kita nggak perlu keluar uang sama sekali untuk urusan ini. Dan si Anwaltnya itu dia yang nulis, nggak terima ini surat sama sekali, Arbeitsamt nggak bisa menolak, karena dari sisi Arbeitsamtnya sendiri dia harus mempunyai bukti bahwa dia sudah mengirimkan surat, dan buktinya itu hanya bisa terpenuhi seandainya ada Einschreibung. Ya kan, padahal itu kalau nulis surat kan nggak pakai Einschreibung. Ya, ini ternyata terus kami udah diskusi dengan beberapa orang, karena suami saya juga di reha, diskusi dengan beberapa yang juga ikut reha. Ternyata ini triknya Arbeitsamt. Jadi dia bukan satu-satunya yang punya masalah ini. Ternyata Arbeitsamt itu nakal. Nakalnya dalam artian dia mencoba untuk melepas tanggung jawab dengan cara bilang udah dipanggil 2 kali nggak datang. Padahal dia sendiri nggak nulis surat. Nah, ini pentingnya Rechtsschutzversicherung. Ini pengalaman yang menguntungkan buat kami ya. Jadi penting itu paling Rechtsschutzversicherung itu setahun 250. Tapi kalau ada sesuatu itu bisa jadi sparen lah. Karena ya Versicherung itu untuk jaga-jaga supaya kalau ada apa-apa, ya kan? Nah, yang kedua yang saya sarankan itu beantragen Mitgliedschaft di VDK. VDK itu istilahnya apa ya? Saya lupa ya singkatannya. Itu organisasi yang dia ngurusin masalah-masalah sosial seperti ini, terutama untuk orang-orang yang schwerkrank. Jadi semua, kalau misalkan ini saya sarankan VDK ini karena kalau Antrag Gradbehinderungnya ditolak, itu langsung kalian ke VDK yang ngurus. Dan itu biasanya VDK, kalau VDK yang ngurus itu ada gewichtungnya juga beda.
Terus kalau misalkan Pflegegrad-nya juga terlalu rendah, itu VODK. Kalian ke VODK, VODK yang ngurus. Saat ini Mitgliedbeitrag di VODK itu sekitar ya, kalau mungkin tiap kota beda-beda, saya kurang tahu ya, tapi kalau di Mulheim ini itu 5,95 € per bulannya. Terus jadi yang lain-lain juga untuk urusan-urusan lain, pertanyaan-pertanyaan soal yang berhubungan dengan sosial, itu VODK tahu semua. Mereka tahu seluk-beluknya, mereka tahu hukumnya. Jadi semua pasti menyarankan. Jadi kalau di Reha itu juga ada nanti sesi di mana beberapa hal yang harus diurus secara sosial ini. Nah, itu nanti mereka pasti menyarankan untuk Antrag-Mitglied di VODK ini. Nah, terus Schwerbehinderung beantragen ini früh genug, tapi juga bukan cuman, saya sarankan bukan cuman yang sakit parah aja, tapi juga mungkin kalian udah lihat ya, steuerliche Vorteil, nah, behinderte Pauschbetrag itu, nah itu bisa juga. Jadi kalau kalian misalkan yang tadi saya bilang ada tekanan darah tinggi, atau pernah stroke, atau pernah heart infarct, atau masalah ini nih, Bandscheibenvorfall, ya. Jadi tulang apa sih bahasa Indonesianya, nggak tahu aku. Nah, pastikan kalian kalau misalkan pernah itu sakit punggung itu loh, tulang punggungnya itu, nah diskusnya itu kalau nggak boleh ngangkat yang berat-berat dan sebagainya, itu kan itu nanti bisa juga di anerkennen. Nah, seperti itu kalian juga bisa beantragen. Jadi nggak harus schwerkrank, ya. Nah, terus yang nggak kalah pentingnya ini untuk kenyamanan orang-orang yang kita cintai, yang kita tinggalkan, karena mau nggak mau kita semua itu bakal sterben. Jetzt oder später, ya. Tuhan yang tahu. Tapi lebih baik supaya kita nggak nyusahin anggota keluarga kita, itu abschließend Sterbegeldversicherung, atau ada yang bilang Sterbefallversicherung oder Todesfallversicherung, terus ada yang juga istilahnya Begräbnisversicherung. Nah, ini lebih baik kalian cari informasi. Nah, kalau seandainya pengen nanti jasad kita dibawa ke Indonesia, itu juga ada Bestattung Institut yang bisa ngurus hal itu. Nah, makanya kalau saya sarankan semua Bestattung Institut itu punya channel sendiri ke Versicherung. Nah, lebih baik kalau sudah tahu sakit berat gitu, lebih baik sudah mikir juga ke arah situ. Nah, kalau Tuhan mengizinkan kita masih hidup lagi 50 tahun, 100 tahun, keine Ahnung. Nah, tapi lebih lega ya kalau buat dari pihak saya lebih lega untuk anak-anak dan orang-orang yang saya cintai, yang saya tinggalkan, kalau mereka nggak usah ngumpulin duit lagi untuk ngurusin hal ini. Nah, sekarang kalau ditanya gimana dengan Lebensversicherung? Lebensversicherung juga bisa dipakai untuk untuk Begräbnis, ya, untuk biaya itu. Cuman bedanya kalau Sterbegeldversicherung atau Versicherung yang ada urusannya dengan Begräbnis ini, itu bisa diuruskan langsung oleh Bestattung Institut. Jadi Bestattung Institut dapat Vollmacht, nggak dapat Vollmacht. Dia pokoknya dapat Kuasa. Auftrag, genau. Dapat Auftrag, karena yang udah meninggal kan nggak bisa kasih Vollmacht lagi. Tapi dia dapat Auftrag untuk mengurusi Begräbnisnya. Nah, itu dia semua yang ngurus. Dia semua yang mulai dari pencairan dana, mulai apa. Jadi nggak keluar duit sama sekali. Anggota keluarga itu nggak perlu ngeluarin duit sama sekali duluan. Nah, sedangkan kalau Lebensversicherung itu harus Vorkasse. Nanti harus dari Vorkasse, terus harus dilihat dulu siapa yang begunstig, terus udah gitu harus Erbschein vielleicht beantragen, itu urusannya bertele-tele. Jadi bedanya itu sebenarnya
duitnya juga bisa dipakai untuk begräbnis. Tapi cuman begräbnisnya ini kalau dari Lebensversicherung itu harus Vorkasse dulu. Sedangkan kalau yang langsung Sterbegeld gini itu yang ngurusin yang ini yang Bestattung Institutnya. Dan jangan khawatir, sisanya itu anggota keluarga dapat. Nah, jadi kan misalkan Sterbegeld-Versicherungnya total katakanlah 10.000 atau 15.000. Nah, terus untuk begräbnisnya itu butuh 8.000. Nah, nanti sisanya itu yang masih ada itu Familie Angehörige-nya dapat kembalian gitulah. Sisanya dikembalikan. Begitu. Wah, Terus ganteng ya. yang enggak kalah Tips-tipsnya. pentingnya terakhir. Enggak kalah pentingnya itu Vorsorge. Ini Hudenfall kalau kita sendiri yang sakit keras dan tahu-tahu tidak bisa menentukan apa-apa, misalkan jatuh koma, atau bisa juga Unfall di jalan. genau, nah terus nggak bisa, maksudnya secara kognitif Tidak tidak sadar. mampu gitu. Nah, ini hal-hal yang perlu Persiapkan. diurus juga. Cuman ini kita udah lebih dari waktu. Saya juga sudah sadar soal Vorsorge ini temanya beda. Jadi temanya luas banget. Jadi udah ngomong sama Kesia sama Mina juga udah diskusi. Ini lebih baik juga untuk tema separat. Betul, karena ini juga penting, ini tema yang selalu kita hindari kalau kita masih sehat dan masih sadar. Padahal ini penting sekali, terutama kalau kita punya keluarga ataupun punya anak. Ya, betul. Nah, Karena, terus nanti kepikiran anaknya mau gimana kan kalau sesuatu ada apa-apa dengan saya. Itu sebenarnya kalian bisa menentukan di testamen loh. Cuman nanti yang ya itu ngomong lagi soal lain lah. Nanti malah nggak berhenti bleber. Terima kasih. Shani, ini ada pertanyaan lagi. Ya. Kalau misalnya Rechtsschutzversicherung itu kan banyak sekali ya, dan tapi saya memang sudah sering juga memberikan tips. Kalau di Jerman itu yang paling penting itu sebenarnya untuk kita apalagi Ausländer Rechtsschutzversicherung. Kenapa? Entah pun sebagai au pair, ya itu udah paling sering dan pengalaman menurut saya, ataupun BFD, FSJ, Azubi, student mau apapun juga Rechtsschutzversicherung itu sangat penting, itu benar. Dan jenisnya saya tahu banyak sekali. Dan itu bisa dicek di cek Virunsuansi. Pertanyaannya ini jenis yang mana yang mau diambil. Nah ini tergantung bedafnya juga. Ya. Kalau misalnya dia sedang lagi Ausbildung misalnya ya, saya anjurkan tentu saja ngambil yang ada hubungannya sama Arbeit ya, yang Geschutz gitu. Jangan ambil yang buat auto, yang Vermietung gitu ya, nggak perlu. Tapi ya yang ada hubungannya dengan kerjaan ya. Jadi Rechtsschutzversicherung yang ada hubungannya sama kerjaan. Dan itu juga macam-macam, ada yang family, ada yang single, dan itu harganya juga macam-macam. Tapi itu becabar ya, dengan sebulan 20 euro, mendingan saya nggak makan di luar, tapi saya punya Rechtsschutzversicherung karena sicher is sicher. Ya, itu penting sekali, apalagi masalah hukum, yang kita sudah pasti kalah ngomong, kalah nulis. Ya, jadi itu penting. Jadi Henny itu tergantung dari bedafnya, Rechtsschutzversicherung itu macam-macam ya, ada berbagai macam tergantung situasinya apa. Kalau di file kamu mungkin kalau sudah family, ngambil yang Rechtsschutzversicherung yang family, yang Geschutznya di Arbeitsrecht dan Allgemeine Recht, 2 itu. Tapi yang lain-lain mungkin nggak perlu. Ya. Kemudian yang kedua lagi, usianya oh ya saya mau nanya juga. Kalau saya sudah punya Rechtsschutzversicherung, apakah saya harus ikut VDK atau cukup VDK saja, tapi saya nggak perlu Rechtsschutzversicherung? Jadi sebenarnya VDK itu ada, kalau misalkan sudah punya Rechtsschutzversicherung, tetap saya sarankan ikut VDK. Karena VDK itu ngurusin juga hal-hal lain yang sama Anwalt tidak diurus. Oh, oke. Ya, jadi misalkan Antrag Widerspruch anlegen bei Pflegekasse misalkan, ya, itu Anwalt nggak ada urusannya sama itu. Ya, nah itu yang bisa membantu itu VDK atau Widerspruch bei der Grad der Behinderung, itu yang bisa membantu VDK.
Nah, di VDK sendiri itu mereka juga ada apa namanya Abteilung yang jadi mereka juga punya Anwalt. Cuman yang biaya 5,95 € ini seper bulannya ini itu tidak abdecken Anwaltkosten. Jadi mereka bisa menyarankan ini Anwalt sarankan untuk urusan kamu, nah karena dia pengalaman begini begitu. Tapi untuk Anwaltkostennya itu mereka nggak tanggung jawab. Murah banget 5,95 € terus Anwalt juga dibayar. Maulah. Dan persyaratan untuk masuk VDK itu boleh nggak kalau saya sudah parah sakitnya baru Enggak ada masuk persyaratan apa-apa. Pokoknya bayar sudah. Seperti persyaratan Messenger. Semua siapa saja boleh masuk. Lu Messenger nggak perlu bayar aja boleh kok. Ya itu bedanya. Jadi siapa saja yang bisa bahasa No, Indonesia bisa masuk ya, Messenger. Nah, ini sembarang. Untungnya luar biasa ya. Jadi nggak perlu bayar aja. Oke. Kemudian ini ada lagi pertanyaan. Suami saya sudah punya masalah dengan tulang punggung belakang dan juga darah tinggi. Apakah dia bisa mendaftar? Mendaftar kemana? Beantragen. Ya, mendaftar Limstoval kemana? ditolak. Kalau ditolak, widersprechen. Mungkin beantragen yang tadi itu ya. Yang schwerbehinderung, yang Behinderung. Bei Versorgungsamt itu. Ya. Dan itu juga tapi kan nanti kan dibantu sama dokternya mestinya ya. Ya, jadi daftar aja nanti ngisi formulir. Nah, nanti kan dokternya disurati sama Versorgungsamt. Oke. Good. So, ya teman-teman, saya yakin malam ini jadi juga saya baru tahu banyak sekali ternyata. Saya juga baru tahu kenapa saya harus bayar Pflegeversicherung setiap bulan, dipotong dari gaji. Ternyata ini toh, ya. Jadi kita sudah lihat kemana duit kita larinya. Kenapa saya harus bayar Arbeitslosigkeitsversicherung? Kenapa saya harus bayar Renteversicherung? Kita sudah tahu dan punya gambaran, ya. Via email pasti masing-masing juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hari ini tidak bisa dibahas oleh kita semua, dan silakan DM Shani bisa dihubungi di websitenya. Sebentar, saya akan kasih linknya. Kalau enggak PN aja di Facebook. Di Facebook, oke. Jadi itu saya lebih sering lihat kan. Kalau yang di Messenger ya berarti ya. Ya, kalau yang di email praksis bagusnya itu di Messenger aja. Oke. Jadi biar kalau yang lain belajar gitu loh. Oke, tapi kalau ada pertanyaan yang sangat pribadi, ya benar. Silakan. yang tidak mau dikasih tahu ke umum, silahkan PM Shani di Facebooknya Shani, ataupun Shani punya juga website, silahkan cari. Punya hal praktiker mau WhatsApp atau Telegram juga boleh. Ya, di WhatsApp saya di homepage saya ada nomor telepon handphone. Oke. Terima kasih sekali lagi Shani, luar biasa temanya dan sangat-sangat menarik sekali. Untuk teman-teman semua, bagaimana responsnya? Apakah hari ini mendapatkan ilmu atau sedikit tahu tentang ya kalau misalnya kita sakit keras tuh gimana ya? Dan tadi pertanyaan Clara atas nama AFA, saya sudah mengerti juga karena Clara sendiri juga berkutat sekali dengan anggota AFA yang segitu banyak yang datang sebagai au pair maupun BFD maupun FSJ yang tidak punya siapa-siapa. Dan bagaimana? Tadi seperti yang tadi saya kasih tips, yang paling pertama itu mungkin sosial amnya dulu dihubungin, tapi kalau memang sudah sakit langsung masuk rumah sakit dulu itu ya. Kalau saya ya, maksudnya kalau saya nggak punya siapa-siapa, saya mendingan telepon ambulan terus saya ini dan seterusnya itu nanti. Tapi kan ada Arbeitskollege ya, pasti. Ya, tapi
kalau misalnya kita nggak punya teman, Arbeitskollege juga cuman ya kayak begitu, saya mendingan masuk ke rumah sakit aja lah, gitu ya. Nggak mau pusing. Tapi wie gesagt, paralel dazu pasti ada Sozialhilfe atau Sosial Am yang pasti bantu kita. Ya, jadi tidak usah khawatir. Tapi seenggak-enggaknya dengan overview yang awal tadi, menurut saya sangat jelas sekali. Ternyata kita dapat Krankengeld, ya. Dulu kemudian kita juga dapat, maksudnya Fortzahlung Loan, ya. dulu, Entgeltfortzahlung, jadi gajinya weiter. Kemudian ini saya simpulkan ya, maksudnya yang saya ingat ini adalah Krankengeld ternyata masih dibayar juga. Kemudian Spring lagi Arbeitslosigkeitsgeld ya ALG 1, kemudian Spring lagi nanti Überbrückungsnya, kemudian Renteversicherungnya und. Jadi auf jeden Fall ini semua bisa dapat kalau kita beantragen dan Ya. kita tahu. Genau. Jadi nanti mohon teman-teman yang sudah tahu malam ini dibagikan juga ke yang lain-lain. Nanti saya minta Kesia bitte aufnamenya di YouTube dan disebar supaya teman-teman kita tahu semua ya Recht kita itu apa. Egal mau sebagai au pair, egal mau sebagai BFD, FSJ, Azubi ya ataupun ibu rumah tangga yang tadi sekali lagi Pflege Angehörige yang anaknya mungkin ADHS, terus udah gitu mertuanya yang gitu-gitu. Ternyata kita tuh mendapatkan keringanan ya. Itu banyak sekali yang orang nggak tahu. Jadi malam ini saya sangat bersyukur Shani, terima kasih sekali lagi ya Terima kalau kasih juga untuk perhatiannya. sangat menarik dan kami betul-betul mengerti sekarang ya. Ternyata kita dipotong ini dan itu nggak tanpa alasan, tapi ternyata memang ini semuanya. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan silahkan langsung kontak ataupun lewat messenger via email. Kita belajar bersama dan kita akan menyusun lagi termin selanjutnya. Untuk masalah Vorsorgerecht ini ya, Vorsorge ini segala macam. Ini penting sekali yang selalu saya schieben sendiri personally karena saya masih sadar, tapi saya rasa ini ada waktunya karena sudah punya anak ya dan juga keluarga. Kita nggak mau bikin susah mereka dan di Jerman itu sebenarnya gampang-gampang susah ya. Tapi kalau kita tahu itu akan gampang. Dengan harapan sebenarnya ini udah ada paketnya sih sebenarnya ya, tapi banyak orang yang nggak tahu dan nggak mau mulai buat. Jadi kita akan buat satu termin lagi khusus untuk masalah Vorsorge ini. Yang kedua lagi terminnya untuk masalah rente. Yang tadi dibilang itu, gimana cara anrechnen Studienzeit saya, gimana saya anrechnen kalau kita melahirkan anak, menjaga anak, yang apakah Terus kalau boleh nambah soal rente itu ada Witwerrente, ada Halbweise-Rente, Ya, macam-macam. betul. Ya, jadi nggak cuma pensiun, tapi juga orang-orang yang ditinggal ya. Misalnya berapa lama saya dapat uang rentenya suami saya kalau suami saya meninggal, ya, berapa lama anak-anak saya mendapatkan rentenya saya atau suami saya kalau kita meninggal. Itu semuanya ada dan itu penting juga untuk diketahui. Jangan langsung pulang balik kampung gitu ya. Maksudnya, wah udahlah saya langsung mudik aja gitu ya. Yang seneng negara Jerman karena dia sudah kasiren selama ini uang kita, terus kita langsung say goodbye tanpa kita beantrak ini dan itu ya. Jadi ditunggu teman-teman semuanya untuk termin selanjutnya. Masih ada pertanyaan dari Susi. Susi megang Schwerbehindert-Ausweis 60, tapi masih bingung harus bagaimana atau apa yang perlu saya lakukan. Nah, Susi, jangan putus asa ya. Memang hari ini sangat Bisa banyak. hubungin saya personally. Nah, bayangin ya, luar biasa. Terima kasih Shani. Terima kasih sebesar-besarnya. Susi, hubungin Shani. Nanti Shani akan arahkan apa saja yang kamu bisa lakukan. Ya seperti ini contohnya ya, udah pegang 60 masih nggak tahu harus mulai dari mana ya. Padahal sebenarnya bisa sekali dapat enlastung kiri dan kanan ya. Jadi mohon hubungi Bu Shani dan jangan malu-malu bertanya. Kita pasti semua akan bantu ya. Karena begitulah ya kita di sini masyarakat Indonesia di Jerman yang masih terbatas
dengan bahasanya, dengan segala macam, tapi ada teman-teman yang sudah berpengalaman dan bisa membantu kita. Dan visi kita, misi kita memang ya dari kita untuk kita, ya. Betul ya, Kezia? Ya, Dan benar. Oke. So, terima kasih kembali. Saya rasa hari ini cukup dulu. Ditunggu kabarnya nanti lewat Messenger. Rekamannya YouTube di mana, dan mohon dibagikan ke teman-teman yang belum tahu hal ini, dan kita akan arrange di pertemuan berikutnya. Oke? Saya kembalikan ke Kezia untuk menutup pertemuan malam ini. Ya, terima kasih Bu Mina dan terima kasih Bu Shani. Hanya itu saja yang ingin saya tambahkan karena Bu Mina sudah menyimpulkan dari materi malam ini yang disampaikan oleh Bu Shani. Luar biasa informasinya dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Ditunggu untuk sesi keduanya. Jadi ini ada 3 seri lah ya. Jadinya Bu Mina ya. Ya. Good. Dan schönen Abend, schönes Wochenende, dan sekali lagi terima kasih untuk semuanya dan atas perhatiannya. Terima kasih juga buat Terima semuanya. kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat Selamat malam. Bye.